Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Evarianti, NPM 19.132, kelas C, mata kuliah Hukum Perusahaan. Di sini saya akan memaparkan mengenai perseroan terbatas atau PT. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai hakikat PT dilihat dari terminologi nama. Jika dilihat dari terminologi hukum Belanda, PT dikenal dengan sebutan Namluzie Vennootschap atau NV yang diartikan sebagai persekutuan atau perusahaan tanpa nama atau perusahaan yang tidak memakai nama sekutunya pada nama perusahaannya. Jika dilihat dari terminologi hukum Inggris, dikenal dengan istilah Company Limited. Company artinya sebagai lembaga yang melakukan kegiatan ini tidak seorang diri, namun terdiri atas beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. Limited artinya menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hakikat perseroan terbatas atau PT sebagai subjek hukum. Subjek hukum dalam hukum perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu pribadi atau orang perseorangan dan badan hukum. Keduanya memiliki ketentuan yang berbeda, namun dalam hal-hal tertentu dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum. Di antara keduanya terdapat perbedaan, yakni apabila subjek hukum pribadi, satu subjek hukum dianggap telah ada bahkan sejak dalam kandungan apabila kepentingan mengenai waris, sedangkan badan hukum, keberadaan status badan hukum baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya yaitu mengenai hakikat perseroan terbatas sebagai badan hukum. Undang-Undang Perusahaan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 secara tegas menyatakan dalam pasal 1/1 bahwa PT adalah badan hukum. Dengan status PT sebagai badan hukum sejak saat itu, hukum memberlakukan pribadi pendiri, pribadi pemilik atau pemegang saham, dan pribadi pengurus terpisah dari PT itu sendiri atau dikenal dengan istilah separate legal personality. Artinya, PT berkedudukan sebagai individu yang berdiri sendiri. Selanjutnya, mengenai hakikat perseroan terbatas atau PT sebagai perjanjian. Pasal 1 Angka 1 UU PT dengan tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Maka pendirian PT harus tunduk pada persyaratan sahnya perjanjian yang ditentukan oleh KUH Perdata pasal 1320. Sejak ditandatanganinya akta pendirian perusahaan oleh para pendirinya, maka perusahaan telah berdiri dan hubungan para pendiri adalah hubungan kontraktual. Selanjutnya yaitu mengenai hakikat perusahaan terbatas atau PT sebagai akumulasi modal. Perusahaan merupakan asosiasi modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Pasal 1 Angka 1 Junto Pasal 7 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjadi dasar yuridis terhadap kedudukan PT sebagai asosiasi modal. Asosiasi modal adalah modal perusahaan terdiri atas sejumlah saham yang dapat dipindah tangankan. Misalnya perusahaan persero kepada masyarakat dalam rangka privatisasi. Selanjutnya mengenai jenis status perseroan terbatas. Dalam hukum perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perusahaan terbatas tertutup, merupakan badan hukum persekutuan modal yang modalnya berasal dari pemegang saham keluarga atau terafiliasi. Yang kedua, perusahaan terbuka, merupakan perusahaan publik yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Yang ketiga, perusahaan publik, merupakan perusahaan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Selanjutnya, mengenai asas pelaksanaan kegiatan persero. Sebenarnya pada pembahasan ini terdapat 9 asas, namun di sini saya hanya akan memaparkan satu asas, yaitu asas hukum perjanjian. Dengan adanya perjanjian para pihak yang dituangkan dalam akta notaris dalam bentuk anggaran dasar perusahaan terbatas, maka berlakulah asas-asas hukum perjanjian dalam pendirian dan pelaksanaan perusahaan tersebut. Asas-asas umum hukum perjanjian tersebut antara lain asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas facta sunt servanda, asas keseimbangan, asas etikat baik, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas moral. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat dan prosedur pendirian PT. Yang pertama yaitu syarat pendirian PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas, yaitu akta pendirian yang dibuat oleh notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Pengesahan oleh Menteri guna memperoleh status badan hukum. Pengajuan pengesahan tersebut dilakukan oleh direksi atau kuasanya. Yang terakhir, pendaftaran dilakukan oleh Menteri yang memberikan pengesahan badan hukum tersebut. Lalu selanjutnya ada prosedur pendirian PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu yang pertama, tahap pengajuan nama PT didaftarkan oleh notaris melalui sistem administrasi badan hukum. Yang kedua, ada tahap pembuatan akta pendirian PT, dibuatkan oleh notaris yang berwenang untuk selanjutnya dilakukan proses pengajuan untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Yang ketiga, ada tahap pembuatan surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP yang diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor sebagai bukti keberadaan alamat kantor. Yang keempat, tahap permohonan nomor wajib pajak diajukan kepada kepala kantor pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Yang kelima, tahap pengesahan anggaran dasar perusahaan oleh Menteri Kemenkumham. Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar perusahaan atau akta pendirian sebagai badan hukum PT sesuai dengan UU PT. Yang keenam, mengajukan surat izin usaha. SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. SIUP ini patut ada dan berlaku efektif. Yang ketujuh, mengajukan tanda daftar perusahaan atau TDP. Diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan. TDP merupakan bukti bahwa perusahaan telah melakukan wajib daftar perusahaan. Yang terakhir yaitu ada tahap berita acara Negara Republik Indonesia atau BNRI. Tahap ini merupakan tahap terakhir yang harus ditempuh oleh perusahaan agar status PT sempurna sebagai badan hukum. Pembahasan selanjutnya yaitu maksud dan tujuan pendirian perseroan terbatas atau PT. Maksud dan tujuan perusahaan biasanya akan terlihat dari nama perusahaan. Kegiatan usaha dan bidang usaha yang dijalankan akan melekat pada nama perusahaan. Misalnya PT Sanbe Pharma. Nama perusahaan tersebut menunjukkan kegiatan usahanya di bidang obat-obatan atau farmasi. Lalu kemudian ada anggaran dasar PT dan perubahannya. Anggaran dasar PT merupakan langkah awal untuk mendirikan PT yang selanjutnya dituangkan dalam akta pendirian PT. Anggaran dasar PT sekurang-kurangnya harus memuat yang pertama, nama dan tempat kedudukan perusahaan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan. Yang ketiga, jangka waktu berdirinya perusahaan. Yang keempat, besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, dan lain-lain. Adapun perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Perubahan tersebut dapat dilangsungkan apabila dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Kemudian ada permodalan perseroan terbatas. Kali ini kita akan membahas 3 jenis modal pada perseroan terbatas. Yang pertama yaitu modal dasar, merupakan jumlah keseluruhan saham yang dapat dikeluarkan oleh PT sehingga modal dasar adalah seluruh nominal saham. Yang kedua, modal ditempatkan, merupakan saham yang telah diambil dan dijual kepada pemegang saham PT ataupun kepada para pendiri. Yang ketiga yaitu modal disetor, merupakan saham yang sudah disetorkan atau dibayar secara menyeluruh kepada perusahaan terbatas, baik oleh pemegang saham maupun pendiri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengalihan saham. Pengalihan hak kepemilikan saham dapat terjadi melalui alas hak wasiat, hibah, atau perbuatan hukum lainnya yang menyebabkan hak milik beralih. Pengalihan saham tersebut harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari RUPS. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pengalihan saham menyebabkan beralih pula hak dan kewajiban dari pemilik saham lama kepada pemilik saham yang baru. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai pengambil alihan atau akuisisi saham. Akuisisi merupakan cara pengalihan saham yang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu prosedural melalui direksi perusahaan atau pengambil alihan langsung dengan cara membeli dari pemegang saham. Akuisisi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Hal ini berdasarkan pasal 1 angka 11 UU PT. Selanjutnya akan membahas mengenai self-dealing. Self-dealing merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebab di dalamnya ada kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi dari direksi. Self-dealing terjadi pada situasi di mana seseorang melibatkan dirinya sendiri dalam suatu urusan dengan menggunakan kedudukan dalam jabatannya yang memberikan manfaat hanya untuk diri sendiri.
Misalnya, seseorang yang menduduki posisi direktur di PT X menggunakan posisi jabatan direktur untuk mendapatkan kontrak bagi kantor konsultan pribadinya. Selanjutnya ada dividen dan dana cadangan. Dividen merupakan pembagian keuntungan dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan dalam 1 tahun yang dibagikan kepada para pemegang saham yang berhak dan harus melalui persetujuan RUPS. Terdapat 3 cara pembagian dividen. Yang pertama yaitu dividen biasa, dibagi-bagikan pada akhir tahun penanggalan. Yang kedua, interim dividen atau dividen sementara, dibayarkan apabila sebelum penutupan buku ternyata ada laba yang dapat dibagi-bagikan. Yang terakhir yaitu slot dividen atau dividen akhir yang dibayarkan pada penutupan buku. Kebijakan menyisihkan sejumlah laba untuk dana cadangan merupakan suatu keharusan bagi perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidup perseroan terhadap perubahan ekonomi di masa yang akan datang. Adapun mengenai pembahasan tanggung jawab pendiri, pada saat rencana dan proses pendirian PT tentu saja perseroan belum menjadi badan hukum. Oleh karena itu, konsekuensi dari status tersebut akan berimbas pada tanggung jawab pendiri, yang mana tanggung jawab pendiri adalah tanggung jawab renteng, yaitu tanggung jawab bersama sampai kekayaan pribadi para sekutu. Untuk slide terakhir, saya akan membahas mengenai pola struktur organisasi, tugas, dan kewenangan organ. Yang pertama yaitu PT menjalankan kegiatan usahanya dikelola dengan organisasi perusahaan, direksi sebagai pengurus, komisaris sebagai pengawas, dan RUPS sebagai penentu kebijakan. Yang kedua yaitu organ perusahaan adalah rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi dan komisaris berdasarkan pasal 1 butir 2 UU PT. Organ perusahaan merupakan lembaga yang terdiri dari orang-orang yang menjalankan perusahaan dan terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham. Yang terakhir, pola struktur organisasi terbagi menjadi 2, yaitu prinsip kolegial, merupakan kedudukan para direktur sama tinggi sehingga tidak ada subordinat. Yang kedua yaitu prinsip direktorial, yaitu merupakan kedudukan direktur tidak sejajar. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.